Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you doing? Welcome to my English class. Today, we are going to learn about descriptive text. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks deskriptif dalam bahasa Inggris. Okay, before we start our lesson, let's read the basic competence and the purpose of the learning in descriptive text. Jadi, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita baca dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari teks deskriptif. Kompetensi dasar yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskripsi lisan dan tulis dengan memberi informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda berupa teks singkat dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kedua, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa terampil membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Yang kedua, siswa mampu menangkap makna dan menyusun teks deskriptif lisan maupun tulisan. Nah, ini semua adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam teks deskriptif yang akan kita pelajari hari ini. Okay, the first is the definition of descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text that contains the description of an object, which is an animal, place, people, and thing. Jadi, definisi dari descriptive text yaitu descriptive text adalah sebuah teks yang mengandung atau berisi deskripsi dari sebuah objek, yang mana contohnya seperti hewan, tempat, orang, dan benda. Jadi, dalam descriptive text juga memiliki social function atau fungsi sosial. The purpose of descriptive text is to describe a certain thing, animal, person, or place. Jadi, tujuan dari fungsi sosialnya yaitu untuk menggambarkan benda, hewan, orang, atau tempat tertentu. Jadi, ini adalah fungsi dan pengertian dari teks deskriptif. There are two generic structures of descriptive text. The first is identification, and the second is description. The first is identification, contains general introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Jadi ada dua struktur umum yang ada dalam descriptive text. Yang pertama identifikasi, pengenalan. Jadi berisi pengenalan umum terhadap sesuatu yang ingin kalian gambarkan, yaitu subjeknya. Misalnya kalian ini menggambarkan sebuah benda, pensil, my pencil. Atau kalian ingin menggambarkan hewan peliharaan kalian, misalnya kucing, my cat. Jadi kalian jelasin di paragraf pertama. Identifikasi itu biasanya berada di paragraf pertama, pengenalan. Nah, yang kedua, description, describing the parts, qualities, and characteristic of the subject. Jadi di bagian kedua ini yaitu berisi deskripsi. Biasanya description itu ada di paragraf 2 sampai seterusnya. Jadi deskripsi ini berisi bagian-bagian karakteristik, physical appearance, penampilan fisik dari sebuah benda, orang, hewan yang ingin kalian deskripsikan. Contohnya tadi yang Miss bilang, my cat, kucingku. Jadi kalian sebutkan ciri-ciri dari kucingnya tersebut. Kalian gambarkan, kalian deskripsikan. Nah, itu adalah struktur umum dari descriptive text. In descriptive text, there is language features. The first is specific participants. The second, the use of the adjective. The third, the use of simple present tense. And the last is action verb. Jadi, dalam descriptive text itu memiliki 4 unsur bahasa. Yang pertama itu ada specific participant. Dia itu memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Cuma ada satu atau hanya ada satu. Contohnya, my house, Borobudur Temple, and Uncle Jim. Di sini ada subjek my house, rumahku, Borobudur Temple, Candi Borobudur, dan Uncle Jim, Paman Jim. Nah, contoh dari si specific participant. Yang kedua, the use of the adjective. Adjektif itu merupakan kata sifat, gunanya untuk menjelaskan si kata benda atau noun. Contohnya, a beautiful beach. Kata sifatnya itu beautiful, nounnya itu atau kata bendanya itu beach. Di sini artinya pantai yang indah. Jadi si
Adjektif itu, beautiful itu menjelaskan bahwa pantainya itu indah. Begitupun selanjutnya, a handsome man, seorang laki-laki yang tampan. The famous place in Jepara, jadi tempat yang terkenal di Jepara. Yang ketiga, the use of simple present tense. The sentence patterns use a simple present because it tells the fact of the object described. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena di descriptive text itu menjelaskan sebuah fakta dari objek yang kalian sedang gambarkan. Nah, makanya kita menggunakan simple present tense. Yang terakhir ada action verb atau kata kerja yang berupa aksi. Menyatakan atau menunjukkan aktivitas, contohnya teach, yaitu mengajar, work, bekerja, run, berlari, sleep, tidur, walk, berjalan, cut, memotong. Nah, itu contoh dari action verb. Masih banyak lagi action verb lainnya. Nanti kalian pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat how to compose descriptive text. Bagaimana cara menyusun teks deskriptif. Di sini ada menggunakan guided questions atau panduan pertanyaan. Ada 4 panduan pertanyaan untuk menyusun teks deskriptif agar lebih mudah. Yang pertama, who is he or she or it? Siapakah dia? He digunakan untuk objek laki-laki, she untuk objek perempuan, dan it untuk benda atau hewan atau tempat. Yang kedua, what does he or she or it look like? Seperti apakah dia? Itu bisa bendanya, hewannya, orangnya. Jadi kalian jelasin bagaimanakah dia, ciri-cirinya, physical appearance-nya, fisiknya. Jadi kalian gambarkan, kalian deskripsikan. Nah, yang ketiga, what are his or her its personalities? Bagaimanakah kepribadiannya atau sifatnya, karakternya. Nah, kalian jelaskan apakah dia ramah, friendly, kind, baik hati, polite, sopan. Kalian jelaskan di paragraf ketiga, personality-nya. Nah, the last is, what does he or she it always do? Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh objek itu. Kalau orang misalnya bekerja atau belajar. Kalau misalnya untuk hewan, apakah dia terbang, apakah dia merayap, kayak gitu. Jadi ini ada 4 panduan pertanyaan untuk menyusun teks deskriptif agar lebih mudah. The example of describing people. Contoh dari menggambarkan seseorang. Kalian lihat di sini sudah ada contoh seorang laki-laki yang akan kita deskripsikan yang berjudul My Beloved Father. Di sini ada 3 paragraf yang mendeskripsikan pria tersebut. Disebut My Beloved Father. Dalam ketiga paragraf ini juga terdapat beberapa kata yang dihitamkan yang disebut adjektif atau kata sifat. Kalian lihat ada handsome, dashing, pointed, fair, slim, tall, big, thick, friendly, happy, great, best, hard worker, and favorite. Nah, itu semua adalah kata sifat atau adjektif yang menggambarkan My Beloved Father. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara menyusun teks deskriptif menggunakan guided questions yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada who is he, what does father look like, what are father personalities, and what does he always do. Kita bahas dari yang pertama ya, who is he, siapakah dia? Karena kita sedang membahas seorang ayah dan berarti laki-laki, menggunakan kata he, dia laki-laki. Siapakah dia? My father's name is Muhammad Ibnu Ibrahim. He is 45 years old. Ayahku namanya Muhammad Ibnu Ibrahim. Dia berumur 45 tahun. Nah, di paragraf pertama ini termasuk identification atau pengenalan. Jadi, paragraf pertama itu termasuk identification ya. Next, yang kedua, what does father look like? Seperti apakah ya? Di sini ditanyakan fisiknya ya, physical appearance, penampilan fisiknya. He is very handsome and dashing man. Dia itu laki-laki yang sangat tampan dan gagah. He has pointed nose and fair skin.
Dia memiliki hidung mancung dan kulit yang terang atau putih. My father is very slim and tall. Ayahku itu sangat kurus dan tinggi. His height is about 180 centimeters and his weight is about 60 kilograms. Tingginya itu kira-kira 180 cm dan beratnya itu 60 kg. His hair is black and short. Rambutnya itu hitam dan pendek. His eyes are big and black. Matanya berwarna hitam dan besar. And he is also has thick eyebrows. Dan dia juga memiliki alis yang tebal. Nah, itu untuk di paragraf kedua. Dan dia itu termasuk description atau deskripsi. Mendeskripsikan penampilan fisiknya. Next, yang ketiga. What are father personalities? Bagaimana sikap atau kepribadiannya si ayah? My father is very friendly. Ayahku itu sangat ramah. He is happy to make other laugh with his jokes. Jadi dia itu senang membuat orang tuh tertawa dengan bercandaannya atau leluconnya. My father is a very great man. Dia itu adalah laki-laki yang sangat hebat. He could be a father and a best friend for his children. Dia bisa menjadi seorang ayah dan teman baik untuk anak-anaknya. He is always open to his children. Dia selalu terbuka untuk anak-anaknya. He always understand condition and need of his children. Dia selalu mengerti kondisi dan kebutuhan anak-anaknya. My father is also a hard worker. Ayahku juga seorang pekerja keras. Nah, di paragraf ketiga ini termasuk deskripsi juga ya. Here the last, what does he always do? Apa yang selalu ia lakukan? Apa yang biasa ia lakukan? He works as a math teacher at the school. As a math teacher, he is very loved by his students. A friendly personality makes him a favorite teacher for the students and his friends. Even though my father is a math teacher, I still don't like math. I prefer English language than math. Oke, artinya, he works as a mathematics teacher at the school. Dia itu bekerja sebagai guru matematika di sekolah. Sebagai guru matematika, he is very loved by his students. Dia sangat disukai oleh murid-muridnya. A friendly personality makes him a favorite teacher for the students. Sikap kepribadian yang ramahnya membuat dia menjadi guru yang favorit untuk murid-muridnya and his friends dan teman-temannya. Even though my father is a math teacher, meskipun ayahku seorang guru matematika, I still don't like math. Aku masih tidak menyukai matematika. I prefer English language than math. Aku lebih suka pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, itu descriptive text seorang ayah dari seorang anaknya. Gitu ya. Jadi paragraf kedua sampai paragraf keempat itu merupakan description. Yang terakhir itu apa yang dilakukan. Dia itu bekerja di sekolah sebagai guru matematika. Dan dia itu sangat dicintai atau disukai oleh murid-muridnya bahkan temannya. Jadi sampai situ pelajaran kita hari ini tentang descriptive text. Kalian juga bisa membuat descriptive text tentang hewan, binatang, benda, maupun tempat. Nah, ini salah satu contoh dari mendeskripsikan seseorang. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Let's practice. Ayo kita berlatih dalam membuat teks deskriptif. Semoga kalian bisa dan memahami penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.